Proses pengisian kolam nila dengan drum fiber atau plastik 200 liter untuk pemijahan. Airnya masih bersih, sedang mengisi, dikasih gelembung udara atau aerator, diberikan tempat atau wadah untuk mengeram, diberikan eceng gondok untuk menetralkan, membersihkan air. Di drum plastik 200 liter kolam pemijahan ini dikasih 1:2. Kalau 1:3 kebanyakan, takut nanti anaknya keburu dimakan. Ini hasilnya anak-anaknya dari pemijahan yang sudah memijah, sama di tong atau di drum plastik 200 liter. Banyak anaknya, udah ada yang besar-besar di bawah. Terus yang di sini kolam pembesaran, ini pada main di bawah. Yang di dalam sana di jaring warna hijau sedang pemijahan juga. Di sana perbandingannya 1:4 atau 1:3. Dikasih sirkulasi air menggunakan pompa agar ikan-ikan dapat mendapatkan oksigen yang cukup dan pertumbuhannya bisa maksimal. Di sebelahnya ada eceng gondok untuk menetralkan amoniak dari kotoran ikan. Dan ini pakan alternatif daun talas, atau bisa juga pakai daun singkong yang ada di sekeliling kita. Pakai daun singkong bisa. Lumayan untuk mengisi liburan kala libur kerja, dan bisa hitung-hitung menambah penghasilan. Di sana ada kandang ayam, memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah. Nah, ini pompanya saya pakai timer, jadi disetting nyala jam 6 pagi, nanti mati jam 12 siang sampai jam 1. Jam 1 nyala sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 4 mati. Jam 4 sampai jam 17.30 mati. Semalaman sampai ketemu jam 6 pagi lagi. Sekarang kita lihat yang kolam pemijahan. Nah, ini dia kolamnya. Kemarin dari pemijahan yang di sini ngangkat larva sekitar 400 sampai 500 ekor. 2 kali ngangkat. Ini dikasih paranet buat menetralkan sinar matahari agar tidak terlalu full masuk ke dalam, biar agak teduh. Lumayan guys buat iseng-iseng ngisi waktu libur di rumah. Bisa buat cuci mata, bisa buat mengisi kegiatan, menyenangkan pikiran. Ini saya kasih watermur, fungsinya untuk agar ketika ingin perawatan bisa mudah untuk dilepas. Di bawahnya saya kasih ada filter, di situ dikasih bolong-bolong kecil atau pakai model jaring yang sudah kita pakai, dipakai untuk menyaring.
Nah tuh alasnya mulai pada bolong, pada dimakanin tuh, goyang-goyang tuh, lagi dimakan sama dia tuh. Dia makan salah buat pakan alternatif. Nanti jam 5 sore baru dikasih pelet. Nah, ini bisa untuk referensi bagi teman-teman yang punya lahan di belakang rumah. Niatnya saya mau nambah satu kolam lagi di sebelah sini, satu ukuran 2x3 meter, sama kayak yang ini 2x3 meter, buat nampung anakan yang tadi di kolam drum. Untuk pompanya, ini pompanya saya pakai pompa Shimizu 1 pas, pompa sumur dangkal. Beli second, cari-cari jual X, lumayan dapat yang murah. Sekitar 150 dapat, atau 125, 100.000 kalau dijual gitu. Ini panelnya ini untuk yang di aerator di drum biru. Nah ini kita lihat rangkaiannya ini. Saya pakai timer teben, time delay, kontaktor. Dan kalau untuk kita mau nyalain di manual, di auto bisa. Sekarang lagi posisi auto. Kalau kita pengurasan biasanya pakai posisi manual. Ini on, ini off. Ini untuk mengisi air. Dan di bawahnya saya modif, ada 2 valve masing-masing 1 in. Fungsinya yang satu untuk menutup jalur hisap yang ada dari kolam, satu lagi untuk membuka ketika ingin pengisian. Saya connect ke sini. Ini dari toren saya kasih valve. Kalau mau ngisi tinggal saya pasangkan pipa ukuran 1 in ke sini, masuk ke sini. Jadi kalau untuk mengisi, yang ini dibuka, yang ini ditutup untuk arah yang hisap ke kolam. Kira-kira seperti itu guys. Jadi kita tidak perlu mematikan manual dan menghidupkan manual. Kita pakai sistem timer, jadi bisa ditinggal mau kemana saja. Kita bisa tidak kepikiran. Saya pakai pelet. Sekarang usianya ikan saya sudah berumur, kira-kira dari semenjak pembelian segede korek api. Beli anakan seukuran segini, sekarang sudah umur 2 bulan. Saya pakai pelet 781-2. Kata orang-orang ini kurang bagus, tapi saya rasakan sendiri lumayan pertumbuhannya cepat. Yang penting ditambah aerasi atau gelembung udara atau sirkulasi, jadi ikan nggak stres dan pertumbuhannya cepat. Kalau masalah pelet, rata-rata bahan pembuatannya hampir sama semuanya. Yang penting bagaimana kolam itu dibuat senyaman mungkin oleh kita agar ikan-ikan tidak stres. Jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat. Ini airnya sudah mulai penuh. Valve ini berfungsi untuk mengisi filter Vortex. Yang ini
untuk membagi. Jadi fungsinya agar air yang masuk ke filter ini tidak terlalu besar, bisa kita atur, dan sisanya bisa kita buang untuk menghasilkan gelembung atau sirkulasi air. Nah, ditambahkan pakai pipa setengah in, dibolong-bolongin pakai bor atau pakai solder bisa. Ini saya kasih untuk satu saat ngempos, tapi di bawah saya udah kasih teflon klep, jadi dia nggak ngempos. Ini dalamnya kasih batu jeloid macam-macam. Ini keran untuk pembuangan, untuk menguras air kotor kalau misalkan kotor, contohnya. Nah, air kotor banyak lumpurnya seperti itu. Tapi kalau mau ngebuka ini, pastikan air yang ada di kolam di sini airnya banyak, jangan airnya dikit. Tapi ini kita buka, nanti airnya berkurang, kebuang. Bisa juga kita buka ini ketika misalkan kolam habis terisi air hujan penuh. Dan untuk drainnya, jika masuk kepenuhan, kita bisa buang lewat valve ini sambil membuang kotoran atau lumut-lumut yang ada. Nah, lihat nih, ikannya makan lahap, makan daun talas, daunnya pada habis dimakanin. Nanti sore nih tinggal tulang-tulangnya doang nih, baru saya beri tambahan pelet buat tambahan masukan makanan alami. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.